Loh, kalau orang awam agar supaya bisa mulia abadi dunia akhirat, tolong dekatlah dengan para kekasih Allah. Ibu, bapak, makanya sering kunjung ke ulama, sering kunjung ke habaib. Jika Anda dengar ada orang soleh, ada kekasih Allah, tolong jenengan datang ke sana. Kenapa? Biar namamu nempel di hatinya. Kenapa? Karena hatinya para kekasih Allah itu sering ditengok oleh Allah. Jika ditengok hatinya kekasih Allah kok ada namamu, maka kamu selamat. Ternyata ada orang nggak mampu yang pertama, nggak mampu yang kedua. Ma'rifatullah, merasa bangga kepada Allah secara langsung nggak bisa karena kedudukannya masih lemah. Merasa bangga dengan kepatuhan belum bisa. Merasa bangga dengan kepatuhan belum bisa. Sampai ada cerita Bapak Ibu kemarin udah tak ceritain. Ibu bapak, kalau kita tawaf di depan Ka'bah seneng nggak? Seneng, apalagi orang yang mau berangkat haji umroh seneng kan. Tapi ada orang tawaf di situ Bapak Ibu nggak seneng. Tawaf itu kan harusnya baca doa tawaf. Baca doa tawaf itu kan satu putaran kan doanya macam-macam. Ada doa minta diselamatkan dari api neraka, ada doa rezeki halal, ada doa diterima amalnya. Dari satu putaran tawaf sampai 7 kali tawaf itu doanya beda-beda. Ini ada orang tawaf Bapak Ibu fulus, duit katanya. Akhirnya diingat ke semua ente tawaf kok duit. Harusnya ente kan masuk surga. Iya, masuk surga kalau di dunia melarat gak punya duit ya sumpah juga kata dia. Lah ini ternyata orang kayak gitu tuh ada Pak. Ada. Jadi memang gak merasa bangga dengan Allah, gak merasa bangga dengan kepatuhan kepada Allah. Bangganya itu ya kalau dia pangkatnya tinggi, duitnya banyak, itu merasa seneng Ibu. Nah ini tingkat paling akhir ini Pak. Nah tingkat paling akhir, jalur akhir untuk kebanggaan kan judulnya gini, kita mulia abadi, maka gantungkan kepada kemuliaan yang abadi. Jangan kau gantungkan kepada kemuliaan yang tidak abadi. Kemuliaan yang abadi itu 3. 1, jalur langsung Allah, ini kelas berat. 2, jalur yang kedua merasa senang bangga dengan kepatuhan kepada Allah. Ini mungkin sekali ini Bapak Ibu kelasnya para santri, ustadz, kiai ya, minimal di wilayah kedua ini Bapak Ibu. Lah, yang terakhir ini wilayah orang awam. Yang terakhir ini wilayah orang awam. Orang awam ini Bapak Ibu namanya orang awam. Orang awam itu apa sih Bapak Ibu? Kalau dalam ilmu fikih Bapak Ibu, orang awam itu ada 2. Orang awam ada 2. 1, hidupnya di tengah hutan jauh dari ulama. Itu awam. 2, baru masuk Islam. Itu orang awam. Ibu awam nggak? Lo setiap hari dengar ceramah Buya Yahya, setiap hari dengar kajian ini, itu bukan awam, tapi rada linglung, iya kan? Ya nggak mau ngamalkan ilmunya, iya kan? Orang awam sudah jelas. Orang awam dalam ilmu fikih apa? Orang awam itu orang yang hidupnya di hutan. Orang hidupnya di hutannya nggak pernah dijamah para ulama, itu awam bener itu. Sama orang baru masuk Islam. Lo sekarang Bapak Ibu dengar ceramah Buya, hadir majelisnya Buya, bahkan Bapak Ibu pagi hadir di Sendang, sore ada di Boyot, masih awam Mbah. Lo bukan awam, linglung. Nah ini, iya kan? Bukan awam itu, ya kan? Jadi awam itu yang dimaksud terakhir ini awam Bapak Ibu. Lo kalau orang awam agar supaya bisa mulia abadi dunia akhirat, tolong dekatlah dengan para kekasih Allah. Nah ini pintunya orang awam itu, dekatlah dengan para kekasih Allah. Abah, jalur pertama susah, jalur kedua Abah belum istiqomah, ambil jalur yang ketiga, dekat dengan para kekasih Allah. Kenapa Bapak Ibu? Yang dekat dengan kekasih Allah, Ibu bapak, makanya sering kunjung ke ulama, sering kunjung ke habaib. Jika Anda dengar ada orang soleh, ada kekasih Allah, tolong jenengan datang ke sana. Kenapa? Biar namamu nempel di hatinya. Kenapa? Karena hatinya pada kekasih Allah itu sering ditengok oleh Allah. Jika ditengok hatinya kekasih Allah kok ada namamu, maka kamu selamat kamu. Maka jangan pelit-pelit kunjung ke ulama, ya kan? Kunjung ke ulama bapak kalau punya masalah, anaknya di SP3 baru kunjung ke ulama, minta doa sana sini.
Nah ini kan ngawur ini. Kunjung ke ulama itu bukan ada masalah saja. Kenapa? Tujuannya itu Bapak Ibu, biar Allah di saat nengok hati ulama ini kok ada nama Ibu Haji ini, Pak Haji ini. Jadi Allah nengok, oh berarti kekasihku ini lagi senang sama Idi. Berarti aku akan mencintai yang disenangi oleh kekasihku. Buahnya di situ Bapak Ibu. Maka ini jalur akhir. Jangan ngambil jalur 4, gak ada. Ini jalur akhir. Kalau pengen mulia dunia akhirat, jalur akhir orang awam cintai, senangi, idolakan para ulama, para kiai, para habaib, para kekasih Allah. Itu jalur paling akhir. Lah mengidolakan beliau itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau ngomong cinta-cinta ya gampang Bapak Ibu. Mengidolakan itu satu, berkhidmah kepada beliau. Khidmah, mau capek untuk beliau. Khidmah, Pak Kiai, Pak Ustadz, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Nah gitu, khidmah sama beliau. Kemudian yang kedua, di saat khidmah ada rasa cinta dan menghormat, bukan khidmah. Nah, itu bisnisnya lagi tak pegang. Nanti kalau nggak tak urus jatuh nanti pondoknya. Oh berarti nggak ada cinta itu, nyungsep itu. Enggak, kita khidmah sama beliau itu dalam irama apa? Ikhtiram, memuliakan. Mahabbatuhum, mencintai beliau. Saya khidmah dekat sama beliau karena memuliakan beliau dan cinta sama beliau. Nah ini. Kemudian wa husni adabi ma'ahum, dan berbaik akhlak kepada mereka. Ada etika akhlak sama mereka. Di antaranya adab etika itu tidak boleh bertentangan dengan beliau. Tidak boleh bertentangan dengan beliau. Dan juga jangan sampai juga termasuk tidak beradab, jangan sampai tidak mencintai apa yang beliau cintai. Lah, jalur ini para orang tua kami jalur akhir di dalam menuju kemuliaan dunia akhirat yang abadi. Jadi ada 3 jalur. Jalur VIP paling tinggi itu jalurnya para kekasih Allah. Itu wasilin, orang-orang yang sampai kepada Allah. Yang kedua, salikin, orang-orang yang baru berjalan menuju kepada Allah. Yang terakhir, jalurnya orang awam. Pakai jalur apa? Menempelkan kecintaan, kekaguman kepada para ulama, sehingga duduk bersahabat dengan beliau dengan kepatuhan, nurut, khidmah sama beliau. Maka kalau masuk sudah jalur yang ketiga ini, maka insya Allah dia akan menemukan kesuksesan, kemuliaan yang abadi di dunia dan di akhirat